Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ani Andayani. Dalam kesempatan ini akan mempresentasikan sebuah studi kasus tentang rumah sakit swasta dan penggunaan AI dalam layanan pasien. AI dalam sektor kesehatan menjanjikan efisiensi dan mutu layanan, namun juga memunculkan resiko etika baru yang belum sepenuhnya diantisipasi. Pada awalnya AI digunakan untuk yang pertama menentukan prioritas pasien, yang kedua memprediksi lama rawat inap pasien, yang ketiga menentukan layanan premium, dan yang keempat merekomendasikan tindakan medis. Tetapi ketika beberapa bulan diimplementasikan, terdapat temuan yaitu skor prioritas pasien BPJS secara sistematis lebih rendah daripada pasien umum. Pasien lanjut usia lebih sering ditolak untuk tindakan atau layanan tertentu. Algoritma tidak pernah diaudit sejak awal implementasi. Rumah sakit tidak menjelaskan peran AI dalam keputusan layanan pasien. Manajemen berdalih keputusan semata soal efisiensi biaya operasional. 6 persoalan etika utama yaitu yang pertama bias algoritmik dan diskriminasi. Perlakuan sistematis yang merugikan pasien BPJS dan lansia melanggar prinsip kesetaraan layanan kesehatan. Yang kedua, kurangnya transparansi. Pasien tidak diberitahu bahwa layanan mereka sebagian besar ditentukan oleh AI, bukan penilaian klinis manusia. Pelanggaran informed consent, ketidakadaan penjelasan peran AI menghalangi pasien mengambil keputusan berdasarkan informasi memadai. Yang keempat, ketiadaan akuntabilitas AI tidak pernah diaudit, tidak ada verifikasi independen atas keadilan dan akurasi keputusannya. Yang kelima, efisiensi biaya mendominasi, sehingga keputusan dijustifikasi semata alasan efisiensi, mengabaikan kewajiban etis dan mengutamakan kesejahteraan pasien. Yang keenam, resiko non-malfisien, penurunan prioritas kelompok rentan berpotensi menimbulkan kerugian kesehatan yang dapat dihindari. Kerangka etika dan tata kelola AI etik, fairness dilanggar oleh disparitas skor berdasar status BPJS dan usia. Explainability tidak terpenuhi karena logika algoritma tertutup bagi pasien maupun publik. Bisnis etik, keputusan mencerminkan utilitarisme yang sempit, memaksimalkan efisiensi biaya tanpa mempertimbangkan hak individu maupun kewajiban moral tenaga kesehatan. Stakeholder teori, kepentingan pasien BPJS dan lansia sebagai stakeholder rentan dikesampingkan demi efisiensi finansial sehingga menimbulkan ketimpangan manfaat dan resiko. Good corporate governance, transparansi dan akuntabilitas dilanggar lewat ketiadaan audit algoritma dan minimnya keterbukaan informasi kepada pasien. Keadilan, hak dan kewajiban moral. Bias AI memperlebar kesenjangan akses kesehatan. Ketidakadaan audit mencerminkan defisit governance yang berdampak pada sustainability rating. Hak konsumen, rumah sakit melanggar hak pasien atas informasi yang jelas dan hak atas perlakuan tidak diskriminatif. Kemudian prinsip keadilan, alokasi layanan kesehatan seharusnya berbasis kebutuhan medis, bukan status ekonomi atau kepesertaan asuransi. Beneficient and non-malfeasant, menurunan prioritas tanpa dasar klinis melanggar kewajiban berbuat baik dan tidak merugikan pasien secara bersamaan. Siapa terdampak dan bagaimana? Dalam hal ini pasien BPJS akses layanan yang adil dan setara. Dengan AI, skor prioritas lebih rendah, potensi keterlambatan penanganan. Pasien lanjut usia seharusnya mendapatkan perlakuan medis sesuai kebutuhan. Dengan AI lebih sering ditolak untuk tindakan layanan tertentu. Tenaga medis, otonomi profesional klinis. Dengan AI, otoritas klinis tergeser rekomendasi algoritma tanpa transparansi. Manajemen rumah sakit, efisiensi dan keberlanjutan finansial. Dengan AI, resiko reputasi, hukum dan finansial akibat tuduhan diskriminasi bisa menyebabkan
turunnya efisiensi yang berkelanjutan secara finansial oleh manajemen rumah sakit. BPJS Kesehatan, kepatuhan terhadap jaminan kesehatan universal dengan AI, risiko pelanggaran prinsip non-diskriminasi dalam skema JKN. Masyarakat umum, kepercayaan pada sistem layanan kesehatan dengan AI justru menurun kepercayaan pada teknologi di sektor kesehatan. Jika dibiarkan, hal ini akan berdampak jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, dari segi hukum, potensi pelanggaran regulasi perlindungan konsumen dan non-diskriminasi layanan kesehatan. Reputasi menjadi negatif sebagai institusi dan diskriminatif terhadap kelompok rentan. Dari segi operasional, tekanan moratorium, penggunaan AI hingga audit menyeluruh selesai. Finansial, potensi tuntutan, ganti rugi serta biaya investigasi dan remediasi sistem. Untuk jangka panjang, keberlanjutan bisnis akan hilang. Jadi hilangnya kepercayaan pasien dan mitra asuransi termasuk BPJS Kesehatan. Regulasi mendorong aturan yang lebih ketat, meningkatkan beban kepatuhan di masa depan. Governance AI sistemik praktik serupa berisiko direplikasi tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Etis institusional, erosi kepercayaan publik pada adopsi teknologi kesehatan secara lebih luas. Tata kelola AI, kebijakan etika digital. Tata kelola penggunaan AI jadi membentuk AI governance, komite initas fungsi, medis, etika, hukum, dan IT. AI sebagai alat bantu keputusan, bukan sebagai pengambil keputusan akhir. Menghapus status kepesertaan asuransi sebagai variabel input, algoritma prioritas. Yang kedua yaitu kebijakan etika digital, kode etik AI eksplisit, fairness, transparansi, accountability, dan explainability. Ethical impact assessment wajib sebelum sistem AI baru diimplementasikan. Audit perlindungan pasien dan komunikasi publik. Mekanisme audit AI yaitu audit AI independen berkala minimal setiap 6 bulan. Continuous monitoring output algoritma vs hasil klinis aktual. Dokumentasi data pelatihan dan logika model untuk akuntabilitas. Perlindungan pasien, inform consent pasien diberitahu peran AI dalam layanan. Mekanisme keberatan bagi pasien yang dirugikan. Komunikasi publik, permintaan maaf resmi, dan transparansi hasil investigasi. Publikasi laporan audit dan rencana perbaikan secara berkala. 4 tahap menuju tata kelola AI yang etis. Respon darurat yaitu 0-1 bulan. Moratorium, skor AI, prioritas rapid audit, kasus permintaan maaf publik. Audit dan remediasi 1-4 bulan. Audit algoritma menyeluruh harus menghapus variabel yang bias, validasi ulang model. Yang ketiga, penguatan tata kelola 4-9 bulan. AI governance, komite, kode etik, AI ethical impact assessment. Jadi AI hanya membantu untuk memutuskan, bukan sebagai pengambil keputusan terakhir. Institusionalisasi 9-18 bulan, audit berkala terjadwal, mekanisme keberatan penuh laporan tahunan. Dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini menunjukkan bahwa teknologi yang tampaknya netral secara teknis dapat menghasilkan diskriminasi sistemik apabila diimplementasikan tanpa kerangka etika, transparansi, dan pengawasan yang memadai. Efisiensi biaya tidak dapat menggantikan kewajiban etis institusi kesehatan untuk menjunjung keadilan. Jadi pemulihan kepercayaan memerlukan audit algoritma independen, kebijakan keterbukaan informasi pasien, tata kelola AI yang partisipatif, dan komunikasi publik yang transparan. Demikian presentasi saya, semoga bisa membawa atau membantu kita semua dalam menentukan teknologi apa yang seharusnya kita gunakan dalam pelayanan di rumah sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.